Sudah kelihatan? Sudah terlihat. Ya, langsung saja dibuka. Buat video harus nyala, Bu, ya? Selamat sore teman-teman. Jadi kami di sini sebagai kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi pengubah banyak, gitu, topik limit. Di mana secara garis besar kita akan menjelaskan tentang definisinya, terus kita akan juga menjelaskan tentang teorema-teorema, terus yang ketiga itu contoh soalnya. Di sini kelompok kita berdiri 7 orang, di mana ada Arik, Erania, Muhammad Fareza, Muhammad Iqbal, Prasna, saya sendiri Robi, dan Raja Winjeps dan Sanika Tisya. Di mana definisi akan dijelaskan oleh Sanika Tisya. Silakan. Oke, halo, selamat sore semuanya. Saya akan memulai presentasi kelompok kami dengan menjelaskan definisi dari limit fungsi pengubah banyak. Nah, seperti yang kita ketahui mengenai soal definisi limit sebelumnya, ini sebenarnya mirip-mirip. Untuk mengatakan bahwa nilai limit dari fx, y, di mana titik x, y itu menuju a, b sama dengan L, berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat sebuah delta lebih dari 0 yang berpadanan. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari fx, y dikurang L akan lebih kecil dari epsilon. Dan asalkan bahwa titik x, nilai mutlak dari titik x, y dikurang titik a, b akan lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Lanjut. Nah, untuk mencari nilai nilai mutlak dari titik x, y dikurang titik a, b, kita bisa pikirkan titik x, y dan titik a, b ini sebagai vektor. Sehingga kita dapat rumus tersebut. Dan dari titik-titik yang memenuhi, nilai mutlak titik x, y dikurang titik a, b yang lebih besar dari 0 dan kurang dari delta adalah titik-titik di dalam suatu lingkaran dengan jari-jari delta dan pusatnya titik a, b. Kemudian kami akan menjelaskan melalui gambar. Nah, yang seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika ingin mencari nilai sebuah fungsi, kita harus mendekatkannya dari dua arah. Jika fungsi tersebut hanya memiliki satu variabel, kita bisa mendekatkannya dari kiri dan dari kanan, seperti gambar yang di sebelah kiri. Nah, cuman karena ini merupakan fungsi pengubah banyak, jadi kita tidak boleh hanya menggunakan dua arah untuk membuktikan nilai limitnya. Karena seperti yang gambar di kanan ini, kita bisa mendekatkan ke titik AB itu melalui banyak lintasan yang jumlahnya tak hingga. Nah, untuk gambar selanjutnya, jika merujuk dari definisi, delta akan membatasi jarak dari titik x, y yang menuju titik a, b, sehingga terlihat seperti lingkaran yang ada di slide sebelumnya. Lalu, epsilon akan membatasi nilai fungsi fx, y sehingga fx, y akan semakin dekat dengan suatu nilai L. Ya, untuk teorema akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, untuk teorema, lanjut. Teoremanya agak panjang. Jadi ada satu teorema doang di buku Purcell untuk limit ini. Karena yang teorema berikutnya adalah di kontinuitas. Dan itu di kelompok sebelah. Jadi agak panjang, jadi agak dipisah. Untuk yang bagian pertamanya, jika fxy adalah polinomial, maka limit xy menuju AB dari fxy adalah fab. Ini kalau kita buktikan, lihat lagi
balik ke definisi tadi, ini valid karena yang suatu titik yang mendekati AB, suatu titik X yang mendekati AB, ya kalau emang udah sepakat semuanya menuju FAB, FX-nya menuju FAB, ya udah berarti nilai limitnya adalah FAB. Jadi ini valid ya, jika FX-Y adalah polinomial. Selanjutnya adalah bagaimana kalau bentuknya berubah, bentuknya rasional, seperti yang kita pernah temui, biasanya kita ada bermasalah di sini. Tapi kalau dari teorema yang sekarang, kita lihat syaratnya adalah jika FX-Y itu yang PAB per QAB, PAB dan QAB-nya adalah polinomial, maaf itu FX-Y dan QX-Y ya, harusnya salah ketik. Tapi you got the point. Itu adalah kalau yang penyebutnya tidak sama dengan 0, berarti fungsinya selalu terdefinisi ya. Berarti nilainya, limitnya dapat kita definisikan seperti yang tadi, adalah PAB dibagi QAB. Ya, lanjut. Bagaimana jika bagian pembilangnya itu tidak 0 dan penyebutnya 0? Berarti tidak ada nilai limit. Gampangnya begitu. Mungkin tulisannya agak panjang, tapi mudahnya begitu. Nah, yang menjadi sulit mungkin adalah bagaimana jika 0 per 0? Bisa kita bahas nanti. Ada contoh soalnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau properti limit fungsi ubah banyak ini mirip juga seperti yang kita pernah pelajari. Kalau dia fungsinya konstan, berarti sama dengan konstan limitnya. Jika mendekati hanya pada satu titik X atau Y, berarti ya dia di A atau B. Lalu bagaimana jika limit XY menuju AB-nya itu adalah dari fungsi fxy adalah L dan gxy adalah K, lalu dijumlahkan atau dikurangi, maka dia sama dengan L plus minus K. Jadi sesuai dengan nilai fungsinya. Selanjutnya, kalau dikalikan konstanta, seperti juga yang kita lihat di limit sebelumnya, materi limit di 2 dimensi, di hanya satu variabel, itu juga dikalikan. Maaf, itu harusnya CL. Ada beberapa salah ketik di sini. Karena kopas-kopas, maaf ya. Jadi lanjut ya, untuk selanjutnya kalau misalkan efek XY, GXY itu seperti tadi, FXY itu L dan GXY itu K, maka dikali. Kalau fungsinya memang terdefinisi nilainya. Kalau memang ada nilai limitnya, kalau tidak ada berarti tidak ada. Kalau dipangkatkan berarti juga dipangkatkan. Ya, sekian mungkin untuk teoremanya, mungkin cukup singkat. Ada soal akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, makasih Prashna. Next. Ya, teman-teman di sini bisa lihat 2x min 1 per x kuadrat plus y kuadrat. Sebentar, saya anot. Ya, kalau misalnya berdasarkan teori, next. Halo. Ya, nah kalau kita lihat berdasarkan teorema, karena QAB itu 0, berarti limit itu nggak punya nilai gitu kan. Tapi ada tapinya. Next. Nah, kalau kayak gini kira-kira jawabannya apa? Nah, bisa jadi 0. Ada yang mau jawab nggak? Oh iya. Ada yang mau jawab? 0 bukan 0. Ya, kita boleh berasumsi itu 0. Tapi singkatnya gini, coba balik ke soal yang pertama deh. Nah, ini kan kalau kita lihat degree pangkatnya itu yang nempel sama koefisien kan ini 1 ya. Pangkat 1 sama bawahnya itu yang nempel tuh 2 kan, per 2. Nah, kalau kita lihat itu kurang dari 1, kita bisa menduga bahwa dia itu nggak punya nilai, limitnya nggak punya nilai. Tapi coba next. Soal berikutnya. Nah, kalau kita lihat kan soal berikutnya. Mundur. Iya, kalau kita lihat itu kan 2 per 2 ya.
Nah, itu kita bisa menduga bahwa itu tidak nol gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita masukin ini kan yang bawah kan pasti 0 plus 0 kan. Nah, kalau dia ketika plus 0, atasnya juga masuk ke 0, kita dapat 0 per 0. Nah, ketika 0 per 0 itu akan menjadi tak terdefinisi. Nah, kita mau menghindari tak terdefinisi itu. Oke. Next. Nah, dikarenakan QAB itu sama dengan 0, kita kembali ke teori sebelumnya bahwa ternyata limit itu belum nggak punya nilai, tapi ternyata nggak selamanya situasi itu berlaku gitu. Kita bisa lihat bahwa kita perlu ngecek dulu nih, kita perlu ngecek limit satu variabel dari hubungan fungsi y sama dengan fx. Next. Nah, salah satu cara paling gampangnya adalah kita masukin x sama dengan 0, sama y sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita masukin x sama dengan 0 sama y sama dengan 0, kita sama-sama dapat nilai limitnya itu 0. Tapi kan coba soalnya deh. Nah, kalau misalnya ini kita masukin 0, habis ini kita dapat bakal sama dengan 0. Habis itu kita masukin y sama dengan 0, kita juga dapat 0. Cuman kan konsisten nih, artinya nilainya nggak berubah. Nah, kalau kita nilainya nggak berubah itu apakah jawabannya benar, tapi ternyata kita bisa tinjau dari sisi lain gitu. Next. Next. Nah, bisa dilihat bisa saja terdapat arah lain yang nilai limitnya berbeda gitu. Jadi kita perlu mencari apakah dari arah lain yang berbeda nilai limitnya sehingga bisa kita bilang nilai limitnya tidak ada. Next. Nah, kalau misalnya kita andalkan x sama dengan y kuadrat, kita masukin y kuadrat, ternyata nilainya itu setengah. Sedangkan setengah itu tidak sama dengan 0. Nah, ketika kita masukin fungsi lain yang ternyata nilainya itu berbeda dari yang sebelumnya, kita bisa menyatakan bahwa limit itu tidak memiliki nilai. Gitu. Sekarang hubungannya fungsi lain sama nilai yang kita dekati itu apa sih? Misalnya gini, analoginya kayak gini. Misalnya kita ada titik di 0,0. Titik 0,0. Nah, kan kita harus tahu nih, garis yang melewati itu apa aja sih? Bisa y sama dengan x. Kalau y sama dengan x berarti coba saya ganti warna. Berarti ini y sama dengan x. Tapi kan ini anggap aja di tengah ya, sorry. Bisa y sama dengan x gitu, atau y sama dengan min x atau segala macam. Cuma kan nggak cuma itu doang, ada ini, dan seterusnya kan. Nah, kita harus uji semua itu, harus menguji semua itu. Tapi itu kan ada rumus fungsi linearnya ya, yaitu y sama dengan m kali x. Nah, kalau misalnya kita pengen coba kalau kita dekati dengan garis linear itu ada nilainya atau enggak, masukin aja ini. Ketika hasilnya itu masih ada m-nya, artinya nilainya itu bergantung pada m. Nah, ketika nilai bergantung pada m, artinya nilainya bakal berubah, nilai limitnya bakal berubah seiring m-nya berubah. Nah, kita juga bisa tinjau apakah titik itu nggak cuma didekatin sama garis linear gitu. Sebentar, sorry saya hapus. Ya, oke. Misalnya ada ya titiknya di sini 0,0. Waktunya udah mau habis. Oh ya, ternyata kita bisa juga meninjau dia dari kurva gitu. Nah, makanya kita bisa mengadakan x sama dengan y kuadrat. Gitu. Next. Ya, itu sekian dari presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan yang mau bertanya. Oh, nanya dong. Oke ya. Silahkan. Langsung aja ya. Oke. Jadi kalau yang tadi buktiin mencari limitnya itu tidak ada, itu dicek dari ya pokoknya tes dulu dua yang kata x, dicoba dulu x,0 sama y 0,y. Nanti kalau misalnya hasilnya sama, nanti dicoba memakai suatu fungsi lain gitu yang berhubungan suatu fungsi lain pokoknya. Nah, itu ada syarat-syarat lagi nggak untuk fungsi selain dari x sama y itu? Yang selain x sama dengan y sama y sama min x gitu. Ada syarat lainnya nggak? Ada. Jadi kan contohnya kayak gini. Sebentar.
Ya kan misalnya ada sebuah fungsi x fungsi gitu ya, x, y, sorry. Nah, dia itu x, y, dia mendekati suatu nilai a, b kan. Nah, kita harus misalnya dia 1,2. Artinya misalnya di sini ada x1, ininya 2 di sini kan. Kita harus semua kemungkinan ketika ada garis yang melewati titik ini gitu. Nah, cuma kan ini kan bisa kita cari fungsinya nih. Nah, fungsi itu yang kita uji di limit itu. Ketika fungsi yang satu dengan fungsi yang kita uji terus nilainya berbeda, berarti limitnya itu nggak punya nilai gitu. Atau kita bisa juga kalau misalnya fx-nya itu bentuknya x kuadrat plus y kuadrat, kita kan tahu nih bahwa ini itu bentuk lingkaran. Kita bisa ubah x-nya itu ke r cos theta atau y-nya itu ke r sin theta. Ada beberapa contoh soal, tapi itu nanti Terlalu untuk banyak. ada di mana ketika walaupun kita ubah ke r cos theta atau r sin theta, sama kita ubah ke misalnya y sama dengan x atau y sama dengan x kuadrat, hasilnya tetap bakal sama gitu. Ada juga yang kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Yang penting dapat itunya sih dapat yang dia melewati titiknya. Kalau Iya. emang dapat yang hasilnya beda berarti nilai limitnya nggak ada. Tapi kan kayak nyari-nyari gitu agak susah kan. Makanya emang bakal lebih susah nyari yang tidak adanya. Oh, oke, paham. Makasih. Cara lainnya adalah Ya, bikin karena kurvanya, keterbatasan. tapi ribet juga sih. Ya, Jadi sobat, lebih baik selesai dulu, cari Prat. dari limitnya. Oke.